Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, sering kita dengar bahwa segala bentuk perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi adalah sesat. Umumnya, mereka yang berkata demikian adalah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunnah. Mereka mendasarkan perkataan mereka kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami yang bukan dari perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ini mereka jadikan sebagai sandaran untuk menyesatkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Namun, benarkah demikian? Pemirsa, apakah semua tidak dicontohkan oleh Nabi lantas semuanya tertolak atau sesat? Pemirsa, untuk menyimak kebenarannya, simak ulasan berikut sampai selesai. Dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan share. Nabi tidak melakukan sesuatu. Inti masalahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau salaf soleh meninggalkan suatu perbuatan sementara tak ditemukan hadis atau asar sahabat yang menunjukkan bahwa itu dilarang atau setidaknya makruh. Masalah inilah yang oleh Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikutinya diklaim sebagai sesuatu yang tertolak atau sesat. Padahal dalam contoh-contoh berikut ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan suatu perbuatan belum tentu berarti haram, apalagi sesat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak saat disuguhi biawak panggang. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dikisahkan, suatu hari Nabi disuguhi biawak panggang. Nabi pun menjulurkan tangannya yang mulia untuk mencicipinya. Tapi buru-buru dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah biawak. Nabi pun menahan tangannya, lalu ditanya, "Apa itu haram?" Nabi menjawab, "Tidak, hanya saja ia tidak ada di negeri kaumku. Maka aku merasa jijik dan tidak memakannya." Tapi Khalid bin Walid yang hadir saat itu mengambil lalu memakannya. Sementara Nabi pun melihatnya. Ini artinya Nabi tak makan biawak karena tak terbiasa. Dan itu bukan berarti haram apalagi sesat. Dengan demikian, Nabi meninggalkan suatu perbuatan karena tidak biasa. Dan itu bukan berarti haram. Buktinya, Khalid memakan biawak itu sementara Nabi menyaksikan. Lagi pula, sesuatu yang dianggap jijik oleh Nabi belum tentu haram, apalagi sesat. Buktinya, meski Nabi merasa jijik, tetapi beliau justru membiarkan Khalid memakan. Nabi kadang lupa. Sebagai manusia, Nabi juga bisa lupa. Bahkan hal itu terjadi dalam sholat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi pernah lupa bilangan rakaat sholat.
Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang dikurangi dalam sholat?" Nabi menjawab, "Aku ini manusia yang bisa lupa seperti kalian. Jika aku lupa, maka ingatkan." Ini artinya Nabi meninggalkan rakaat sholat karena lupa, dan lupa bukanlah suatu yang haram apalagi sesat. Takut memberatkan umatnya. Kadang Nabi tidak mengerjakan sesuatu, khawatir hal itu akan memberatkan umatnya. Contoh yang masyhur dalam hal ini, Nabi pernah bersabda, "Andai aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali salat." Bahkan dalam sholat tarawih di bulan Ramadan, Nabi tidak keluar rumah karena khawatir tarawih diwajibkan. Dan jika ia diwajibkan, niscaya umatnya akan keberatan. Lagi-lagi Nabi meninggalkan suatu perbuatan, tetapi justru hal tersebut dilandasi oleh kekhawatiran memberatkan umatnya. Lalu apakah jika seorang muslim meninggalkan tarawih dihukumi haram atau sesat? Jelas tidak. Masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak lantas berarti haram atau sesat. Demikian pula dengan para salaf soleh, yaitu para sahabat, tabi'in, yang menjadi generasi terbaik umat ini. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla meriwayatkan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak sholat qobliyah maghrib. Bahkan ulama madhab Hanafi menilainya makruh. Jika riwayat ini benar, maka itu tak dapat dijadikan dalil, sebab para sahabat satu pun tak ada yang melarangnya. Dengan demikian, sholat qobliyah 2 rakaat sebelum maghrib jelas tidak haram, apalagi sesat. Jadi, apa yang tidak dilakukan Nabi atau para sahabat bukanlah suatu yang haram atau sesat. Yang benar, apa yang tidak dilakukan Nabi atau para sahabat jika tak disertai dengan nas atau petunjuk yang menunjukkan larangan, maka sekali-kali itu tidak haram. Bahkan sebaliknya, hal itu justru menunjukkan boleh. Intinya, apa yang tidak dilakukan Nabi atau sahabat bukan berarti haram. Tetapi jika memang yang tidak dilakukan itu haram, maka harus ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya. Salah memahami hadis. Mereka yang menggunakan hadis, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami yang bukan dari perintah kami, maka ia tertolak. Mereka tidak teliti dalam mencerna teks hadis tersebut. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Muslim, tetapi mereka tidak teliti memahami hadis tersebut. Perhatikan redaksi hadis, yang bukan dari perintah kami. Saya ulangi lagi, yang bukan dari perintah kami. Bukankah yang tidak boleh alias yang ditolak atau diharamkan adalah yang bukan dari perintah kami? Yang haram dan yang tertolak adalah apabila suatu perbuatan itu bukan termasuk perintah kami. Saya ulangi. Yang haram dan yang tertolak adalah apabila suatu perbuatan itu bukan termasuk perintah kami. Tapi jika perbuatan itu termasuk perintah kami, maka itu boleh. Kami di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi selama perbuatan itu termasuk perintah kami, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan itu boleh. Bahkan bisa jadi malah dianjurkan. Jika tidak demikian, maka hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, di mana beliau meninggalkan suatu perbuatan karena beberapa alasan. Bukti lain yang menunjukkan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah mubah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya adalah halal, apa yang Dia haramkan adalah haram, dan apa yang Dia diamkan adalah ampunan. Ampunan dalam hadis tersebut berarti mubah. Jadi hukum asal melakukan apa yang didiamkan adalah mubah, boleh melakukan, boleh meninggalkan, bukan haram apalagi sesat. Wallahu a'lam.